إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak kenikmatan, baik dalam bentuk kemudahan ataupun dalam bentuk ujian hidup. Karena pada dasarnya Nabi SAW selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, baik dalam bentuk kemudahan atau Allah kasih kita cobaan susah. Dua-duanya itu nikmat. Buktinya apa? Nabi SAW ketika melihat sesuatu yang menyenangkan memulai dengan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada waktu Nabi melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah tetap mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Maka dari sini ya ikhwah, seorang hamba ketika semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan semakin memuliakan Allah. Tapi mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, mereka akan semakin melupakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Ini yang menjadi tolak ukur dan titik kenapa orang maksiat kok enggak takut. Jelas. Karena pada dasarnya kalau ditanya orang yang maksiat sekalipun, yang maksiat, ya, kalau ditanya siapa yang ngatur rezeki mereka, Allah Azza wa Jalla. Kenapa enggak takut? Makanya di antara hukumannya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan min uqubatid dzunub annaha tud'iful fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluh. Di antara hukuman kemaksiatan adalah melemahkan hati dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana wa tud'ifu qarahu fil qalb al-abad walabud. Bahkan ya, mau tidak mau ya, akan melemahkan ya, bagaimana seseorang memuliakan kemuliaan dalam hatinya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati pelakunya, dan itu harus sya'a amma abah. Dia mau terima atau enggak, itu pasti. Ya. Bahkan lau tamakkana waqaru Allahu wa adamatuhu fil qalbil abdi lama tajarra'a ala ma'siyah. Seandainya ya, kemuliaan dan keagungan Allah itu tertancap kokoh di hatinya, maka dia tidak akan pernah berani sengaja melakukan kemaksiatan. Betul apa enggak? Itu pasti, enggak mungkin enggak. Bahkan warubbama i'tarra mughtar,
Dan bahkan apa? Ya, seseorang tersebut bisa jadi dia disebut sebagai orang yang terperdaya dengan mengatakan innama yahtamiruni ala ma'asi husnur raja. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang ketipu mengatakan bahwa yang membuatku bermaksiat itu, ya, aku berharap kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Harapanku terhadap kebaikan sehingga membuatku apa? Bermaksiat. Baik sangkaku kepada Allah, ini disebut dengan apa? Ketipu. Saya kasih contoh kasus. Berapa banyak orang ketika mereka bermaksiat tanpa rasa bersalah mengatakan, kan Allah Maha Pemberi rahmat, kan Allah Maha Pengampun. Betul apa enggak? Ini yang membuat faktor orang tersebut dikatakan tertipu. Seakan-akan kemaksiatan itu menunjukkan bahwa dia yakin Allah ngampuni dia. Ya ikhwah, antum harus tahu baik-baik, bedain antara orang yang kemaksiat kemudian mereka terpeleset dan merasa mereka salah, sama orang yang maksiat ujung-ujungnya meremehkan. Dua hal ini sangat berbeda jauh secara praktek. Orang ketika bermaksiat terpeleset dan mereka merasa salah, maka mereka gak akan pernah bangga sama maksiatnya. Jelas. Tapi tipe yang kedua, sekecil apapun maksiat yang dilakukannya, maka Allah sangat murka sama dia. Bahkan sampai amal solehnya ikut kebawa, dibatalin sama Allah. Ini di tipe yang kedua. Jelas. Dalilnya apa? Antum harus tahu masalahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersikap terhadap orang-orang yang meremehkan dalam bentuk ini, dan ini sering kita anggap. Ya, dari Thauban radhiyallahu an, posisinya Nabi SAW bersabda, la alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanati amthal jibal tihamah bidhan. Antum fahami ini baik-baik. Aku benar-benar mengetahui dari umatku, akwam, jamak dari kaum. Berarti generasi yang model kayak gini bukan generasi yang kecil, tapi banyak. Karena Nabi SAW menjelaskan dengan mengatakan kata-kata akwam, jelas. Jadi generasinya generasi yang banyak, terjadi berkali-kali. Ya, dari umatku, yang dimana mereka berarti mengaku umatnya Rasulullah SAW. Ya, ya'tuna yaumal qiyamah, datang di hari kiamat bil hasanat, dengan pahala yang banyak, jamak hasanah. Ya, ka'amthal, ya, amthal jibal tihamah bidhan, seperti gunung Tihamah. Ya ikhwah, pahala yang dimaksud di sini pahala yang diterima sama Allah dan Allah catat. Berarti kalau pahala itu dicatat sama Allah dan diakui, maka pahala itu begitu banyak, berarti amal solehnya banyak enggak? Karena ada amal soleh yang dilakukan sama seseorang tapi enggak dicatat sama Allah, karena ketolak, jelas, dari enggak ikhlas atau salah cara. Ini di sini Allah tampakkan orang ini dengan membawa pahala seperti gunung. Gunung Tihamah itu bukan kecil, gede. Berarti amal salehnya banyak enggak? Banyak. Bidun. Kemudian Allah sifati dengan putih. Yang mengerikan adalah setelahnya. Fayaj'aluhallah haba'an manthura. Allah jadikan semua pahala segunung tadi seperti debu berterbangan. Alias diapain? Ditolak total. Ditolak totalnya di depan matanya plus di hari kiamat, yang dimana tidak ada waktu buat memperbaiki diri lagi dan ngumpulin pahala lagi. Dan antum tahu kesalahannya apa?
kesalahan orang ini hanya satu. Dia punya sifat satu tapi fatal. Sebagaimana yang tadi saya jelasin. Yaitu apa? Maka Thauban kaget ngelihat bagaimana Allah membatalkan pahala seseorang yang awalnya diterima, tiba-tiba dibersihin kayak dibuat debu berterbangan, alias awalnya kelihatan terus hilang dalam waktu sekejap, terbang semua. Orang kalau sudah diginiin di hari kiamat gimana kira-kira? Nah, mereka kena jemur gak kira-kira? 50.000 tahun. Anda bisa bayangin dijemur dengan panas yang terik, sedangkan dia berubah bawa dosa, karena pahalanya hilang total habis. Berarti yang ada dosa. Anda bisa bayangin nggak Allah balikin kayak gini? Nah, konsep ini sampai Thauban pun kaget dengan mengatakan, karena disebut dengan aqwaman, maka Thauban bertanya tentang masalah generasi. Berarti kalau gitu ini bukan kelompok yang sedikit. Maka kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim. Jil itu adalah generasi. Ya Rasulullah, coba sifatkan kepada kami generasinya. Karena banyak nih orangnya yang kayak gini, enggak cuma 1-2 loh ya. Karena Rasulullah mengatakan yang dibatalin sama Allah itu banyak. Bukan 1-2 orang maju hilang, enggak, generasi. Ya, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, supaya kami enggak seperti mereka dan kami enggak tahu. Kata Rasulullah yang Rasulullah sifati bukan orang sembarangan. Kata Rasulullah, amma innahum ikhwanukum, saudara kalian muslim, wa min jildatikum, ya, gimana mereka itu adalah kulitnya sama dengan dari kulit kalian. Kemudian ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka mengambil di malam hari alias bangun di malam hari sebagaimana kalian bangun. Berarti mereka ahli apa? Tahajud, karena disifatinya sebagaimana para sahabat. Nah, masalahnya di mana? Walakinnahum, kata Rasulullah, akan tetapi mereka, generasi yang banyak tadi, ya, aqwamun ida kaum, ya, ida khalau, ya ikhwah, khalau itu lagi ngapain? Sepi sendirian. Bimaharimillah intahakuha, dengan kemaksiatan kepada Allah mereka melanggar. Di sini ya dijelaskan oleh siapa? Na'udzubillah min dzalik. Mereka ini adalah orang-orang yang apabila melakukan kemaksiatan meremehkan. Mereka menghilangkan keagungan Allah. Ini yang buat Allah sangat murka. Makanya kita bilang bahwa kebaikannya ikut ketarik. Yang jadi masalah maksiat diremehin. Orang kalau maksiat kemudian ngerasa salah, Allah senang sama hamba itu. Tapi kalau maksiat dianggap gampang, nanti kan Allah ampuni, itu yang bahaya. Meremehkan kemaksiatan, ya. Makanya di antara para sahabat itu mengatakan bagaimana mereka dalam bermaksiat. Mereka tahu mereka kadang kepeleset, tapi sikap mereka memikirkan keagungan Allah di saat maksiat. Nyesel. Dengan mengatakan apa? Qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r. Kata Anas ibn Malik, ya, bahwa kalian itu melakukan sesuatu dan kalian menyangka lebih tipis daripada rambut, alias apa? Yang saya lakukan kesalahannya kecil. Betul enggak? Tetapi inna kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Kami nganggap yang kalian anggap kecil tadi,
kami anggap di zaman Nabi SAW dosa-dosa besar. Yang kalian anggap remeh tadi, kita anggap kita telah melakukan dosa besar. Pertanyaannya, kenapa mereka menganggap dosa besar, kita anggap dosa kecil? Karena ketika mereka maksiat, mereka ingat siapa yang dimaksiati. Mereka ingat keagungan Allah Azza wa Jalla, bahwa yang dimaksiati adalah yang punya hidup, yang dimana ketika mereka nggak cepat balik, akibatnya ke depannya bakal fatal. Ini yang kita nggak pikirin. Jadi kalau tiba-tiba hidup kita berantakan dengan mengatakan salah saya di mana, maka jangan pernah kita berteriak. Kenapa? Karena sikap kita terhadap kemaksiatan ada sikap meremehkan. Maka ketika Allah murkai kita dan Allah hancurkan kita gara-gara hal yang kita anggap sepele, maka jangan pernah engkau salahkan semua itu. Paham di sini? Ini yang kita suka lewat dan lupa. Karena Allah begitu benci terhadap hambanya yang meremehkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu hambanya gampang salah, tapi Allah kepingin mereka sadar di balik kesalahan bahwa mereka punya Allah yang pemberi rahmat untuk cepat balik sama Allah. Bukan nunda dan mengatakan gampang. Antum ketika anak antum berbuat salah, kemudian antara ngakuin kesalahan sama menganggap bahwa orang tuanya, alah paling orang tua saya baik sama saya, kira-kira mana yang antum pilih dari sikap anak? Yang pertama atau kedua? Ketika seseorang anak simple, dia cuman jatuhin panci, pancinya nggak rusak, suaranya serumah, paham? Tiba-tiba mengatakan, bapak ibu mosok marah kayak gini, terima nggak antum? Kayak gini aja marah-marah, antum mengatakan itu depan orang tua. Sepele kan? Gak sengaja. Tapi jawaban dia ketika ada orang tua yang lihat, masa gini aja marah? Gimana rasanya jadi orang tua? Mengatakan, enggak apa-apa. Bisa? Itu anak. Padahal istilahnya itu anak tinggal ngomong maaf, selesai. Enggak apa-apa nak, panci gak ada yang rusak. Cuman ngelihat dari jawabannya antum gimana kira-kira? Jelas ya ikhwah, jelas. Gak ada satuan manusia yang ridho untuk ngadepin jawaban yang kayak gitu. Tapi kenapa rela kita batin dan juga mengatakan secara terang-terangan perkara itu? Jelas di sini. Ini yang membuat hidup kita jadi tambah runyam. Karena sikap yang mengerikan. Makanya Ibnu Battal mengatakan al-muhqarat idza kathurat sarat kabiran ma'al israr. Dosa yang dianggap remeh itu bisa jadi dosa gede. Yang antum buat itu kecil, tapi dianggap remeh, bisa jadi dosa besar. Kenapa? Karena ngeremehin terus, lanjut gak kira-kira? Lanjut. Akhirnya jadi kebiasaan, kemudian jadilah besar di mata Allah Azza wa Jalla. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan dalam Fathul Bari nukil, innar rajula la ya'mal hasanah wa yathiqu biha wa yansal muhaqqarat wa yalqa Allah qad ahatat bihi wa innar rajula la ya'malu sayyi'ah fala yazalu minha mushfiqan hatta yalqa Allahu amina. Perhatikan sikap ngeremehin. Sungguhnya
seseorang itu melakukan kebaikan dan terlalu pede alias percaya diri dengannya ngatain saya ini sudah ngelakuin banyak hal sampai jadi kebiasaan masyarakat ditiru. Contoh, kemudian meremehkan dosa, berarti kan meremehkan dosa. Akhirnya apa? Maka ia bertemu dengan Allah dengan keadaan penuh dengan dosa, full. Penyebabnya apa? Meremehkan dosa. Padahal dia pede dengan amal soleh. Tapi sebaliknya ya ikhwah, orang gak ada yang bersih, betul. Tapi pertanyaannya, seseorang tersebut kepleset tapi sikap yang baik. Yaitu apa? Sesungguhnya seseorang melakukan keburukan dan dalam keadaan terus merasa bersalah. Ini yang dimaksud. Akhirnya apa? Maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Kenapa? Allah ampuni kesalahannya. Karena dia bersalah sambil sadar bahwa Allah itu ngawasi. Tapi Allah juga merahmati kalau cepat balik. Ini yang benar. Makanya Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa itu salah enggak? Berbuat salah enggak dia? Berbuat salah. Allah sebutkan buktinya ada di surat Al-Imran ayat 135. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Itu orang yang bertakwa. Allah bicara habis bertakwa, mereka apa? Orang-orang yang melakukan fahisyah. Fahisyah ini apa? Kemarin kita sudah bahas. Keburukan yang tersembunyi, ketelantaran. Aw dhalamu anfusahum. Atau mereka mendolimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Lihat, maka mereka merasakan keagungan Allah di balik kemaksiatannya. Sadar mereka, ya Allah, Allah ngasih nikmat, saya balas pakai maksiat. Maka mereka memikirin kepikiran. Nah, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena mereka sadar tentang kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghapus efek dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang bisa merahmati setelah bertobat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ujung-ujungnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak lanjutin dosanya. Terhadap apa yang mereka lakukan, berhenti langsung. Sedang mereka tahu itu maksudnya salah sambil mengagungkan Allah, dan enggak masuk di kategori ini. Tapi lihat orang yang remeh, mereka ngerasa hidupnya panjang, mereka ngerasa amal solehnya banyak, dan mereka ngerasa ibadah itu entar enggak ada masalah. Banyak rentetan yang mau enggak mau seakan-akan membuat kita bakal semakin buruk hidup. Padahal kalau diingetin apa? Ya akhi, hidup ini gak perlu capek-capek katanya. Ya, kan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dalam isi hati hambanya. Yang penting yakin sudah, kemaksiatan antum menunjukkan antum ragu sama Allah. Ketika kemudian antum meremehkan kemaksiatan tersebut. Ini pelajarannya. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Mukhtar Syengkiti menjelaskan, perhatikan baik-baik, membedakan orangnya. Ada orang yang melakukan maksiatan sembunyi-sembunyi. Tapi apa? Penuh dengan penyesalan. Sembunyi-sembunyi, tapi nyesel. Ya, maka orang tersebut bukanlah orang yang merobek tabir menerjang yang haram. Enggak termasuk. Tapi nyesel. Perhatikan kata-katanya. Kenapa? Karena asal orang yang semacam ini adalah mengagungkan syariat Allah. Jelas, mereka mengagungkan. Tapi beda yang satunya lagi. Tapi
ia terkalahkan dengan syahwatnya. Makanya Allah kemudian apa? Kasih rahmat, cepat balik soalnya. Yang satu apa? Yang lainnya ia melakukan maksiat dalam keadaan berani. Perhatikan, berani. Ya, menganggap remeh itulah amal yang terhapus. Ada kan? Bahkan ada orang secara terang-terangan nggak mau belajar biar maksiatnya nggak dituntut dan dianggap orang awam. Apalagi model kayak gini, main tipu-tipu, lebih parah lagi itu orang. Ya kan? Saya nggak belajar, nanti aja biar dianggap bahwa saya ini nggak tahu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyak yang kayak gini, banyak ya ikhwah. Karena kalau kemudian belajar nanti kemudian kena hisab, itu lebih parah lagi ngeremehinnya. Sangat-sangat ngeremehkan aturan Allah Azza wa Jalla, sangat meremehkan. Maka orang yang seperti ini Allah habisin amal salehnya. Jelas masuk dalam kategori meremehkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jelas terang-terangan ini. Orang ini terang-terangan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kemudian juga dikatakan ya, wa tama'i fi afwihi wa la dha'fun 'azamatihi fi qalbi wa hadha min mughalatatin nafs. Kemudian orang ini mengatakan apa? Kata dia ya, dan keinginan kuat terhadap maafnya, semua itu bukan disebabkan lemahnya keagungan di hatiku, kata dia. Ini adalah contoh orang keracunan jiwanya. Ya, keracunan jiwanya. Nah, dari sini ya ikhwah, coba perhatikan. Disebutkan fa inna adamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil abd taqtadi ta'dimu hurmatihi. Kenapa? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala di hati seseorang hamba itu berkaitan dengan mereka mengagungkan tentang apa yang Allah haramkan, alias hati-hati terhadap kemaksiatan. Karena Rasulullah mengatakan fa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya batasan alias pagar. Ini areal yang engkau boleh jalanin ini. Ini ada pagar, jangan keluar dari areal ini. Setiap raja punya itu enggak? Istilah antum kalau kita bilang areal teritorial, yang dimana antum enggak boleh keluar dari teritorial itu. Betul enggak? Wa inna himallahi maharimu. Dan pagernya Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Maka ketika seseorang meremehkan pagar, antum contoh nih, di areal perbatasan, antum berudas-berudus dengan santainya. Kira-kira penjaganya gimana? Hatta antum orang situ. Gimana kira-kira? Wah, ini orang kok saya enaknya sendiri. Sama manusia aja bisa respon gitu, apalagi antum sama Allah Azza wa Jalla. Betul enggak? Jelas ya ikhwah. Kenapa kita bisa hati-hati areal perbatasan tuh. Macam-macam ditembak tuh. Kenapa kita bisa takut sama manusia dan kita enggak takut sama Allah Azza wa Jalla? Dan ini prinsip yang sering diremehkan sama seseorang. Karena jelas ketika seseorang ya merasakan kemuliaan Allah, maka mereka hati-hati sama aturan. Hati-hati sama aturan. Halal haram mereka perhatikan baik-baik. Benar atau enggak nih? Kalau masih abu-abu nanti dulu. Ya. Kemudian juga wa ta'dimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainad dunub. Ya, sedangkan apa? Memuliakan ya, mengagungkan apa yang Allah haramkan, sikap ini akan membatasi antara dirinya dengan dosa. Menghindarkan dirinya dari dosa. Kemudian wal mutajarri'una 'alal ma'asihi ya ma qaddarullaha haqqa qadrihi wa kaifa yaqdiruhu
haqqa qadrihi au yu'addimuhu wa yukabbiruh. Nah, sedangkan orang-orang yang sengaja, ya, yang berani melakukan kemaksiatan, ya, tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sepantasnya, sepatutnya. Kenapa? Bagaimana mungkin orang menganggap remeh perintah Allah dan larangannya, kemudian ngaku-ngaku mereka memuliakan dan mengagungkan Allah? Masuk akal nggak kira-kira? Ya jelas nggak masuk akal. Kita mengatakan gampang dosa. Ini berarti nggak masuk akal ya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah mengatakan apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Allah katakan, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Pertanyaannya, kenapa Allah tanya ini? Ada yang tahu nggak? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sampai bertanya tentang kenapa kalian tidak berharap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perkataan ini berawal dari satu makna yang sama. Yaitu apa? Bila mereka mengagungkan Allah dan mengetahui haknya Allah, ya, maka mereka akan mentauhidkan Allah, mentaatinya dan mensyukurinya. Kalau seseorang sadar keagungan Allah, sifat mereka 3. 1, bertauhid. Jelas. Artinya apa? Apa-apa balik kemana? Tok. 1. Hanya kepada Allah aja. 2, mereka mentaati Allah Azza wa Jalla. Jelas? 3, mereka selalu bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. 3 sikap ini bakal terjadi di saat mereka mengagungkan Allah dengan benar. Dari mulai apa? Bertauhid, mentaati, bersyukur. Sahih. Itu prinsipnya. Ya. Nah, sekarang bentuk pengagungan. Orang yang mengagungkan terlihat dari sikap mereka ketika berbuat dosa. Itu paling gampang sudah. Karena kalau bicara ketaatan, seseorang satu dengan yang lainnya kan kita nggak bisa tebak. Tapi kalau sikap mereka di depan dosa, maka disitulah kelihatan mereka mengagungkan atau enggak. Paham? Kayak seorang anak kecil, pertama berbuat dosa sikapnya gimana? Ditanya sama orang tuanya, bohong enggak? Sebenarnya ngapain? Ketakutan. Betul? Di awal keluar fitrahnya, seorang anak ketika berbuat salah, mereka ketakutan terhadap salahnya, sehingga orang tuanya tahu ini anak bohong. Gak pakai ngomong sudah tahu. Itulah manusia ketika mengagungkan Allah dalam berbuat salah. Ya, makanya innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahtal jabal. Sesungguhnya orang mukmin melihat dosanya itu kayak duduk di bawah gunung. Gunungnya bukan gunung tanah, tapi batu. Bukan kumpulan yang lain, tapi batu. Kenapa? Kalau batunya yang turun kerikil, antum masih bisa duduk ngobrol enggak? Atau langsung berubah sikap? Yang jatuh kerikil. Betul? Itu orang mukmin ngelihat dosanya. Alias yang dilakukan dosa kecil, mereka khawatir. Kenapa? Lah kalau nanti batu gede yang turun gimana? Alias kekhawatiran mereka, lah ini dosa kecil kayak gini, kalau nanti saya ngelakuin salah yang gede gimana? Persis gambarannya Rasulullah simpel, kayak duduk di bawah gunung.
Kenapa? Ya khafu ayaqa alaih, takut batunya jatuh. Istilahnya yang jatuh batu kecil, tapi mereka berpikirnya kalau batu gede yang jatuh habis mati kita. Paham sisnya? Tapi sebaliknya, wa annal fajir, pendosa. Tahu istilah pendosa? Berarti ngelakuin dosanya berapa kali? Sering. Alias sudah kebal. Apanya? Hatinya. Karena dosa tadi. Yara dunubahu kadubabin marra ala anfi, kayak laler lewat. Semua yang dia lakukan tiap hari dianggap laler lewat. Karena udah kebiasaan. Ketika diingetin sama temennya, ya antum gak takut ya? Gini aja kok antum bingung. Laler lewat antum apain? Usir. Hus. Sama, antum ngelakuin dosa, orang ngingetin antum ngapain? Hus. Itu aja antum ribut. Urusan anak sendiri kok antum yang repot. Betul apa enggak? Ya. Maka kemudian faqala bihi hakada wa asyara rawi biyadihi fawqa anfihi. Ya, periwayat mengisyaratkan dengan tangannya di depan hidungnya, diginiin, dihus. Kalau sudah antum ngadepin orang, antum mau ajak kerja sama dia, ngelakuin kesalahan, hus, jangan kerja sama. Sebelum antum habis sama dia. Karena kalau kita bilang orang ini amanat, mustahil. Enggak akan pernah antum bisa amanatkan orang yang model kayak itu amanat, mustahil. Pegang ini baik-baik. Karena dia ngerasa semua salah kayak laler lewat. Maka jangan pernah nangis dan teriak kalau antum dikhianati. Karena mereka nganggap semuanya remeh. Jelas? Hati-hati. Makanya kalau kita ngelihat paling gampang, lihat orang itu muamalah sama urusan salah. Kalau urusan salah dia serius dan takut, maka antum bisa mempercayai orang ini. Kenapa? Karena mereka apalagi sama yang lainnya akan lebih takut lagi. Tapi kalau urusan salah mereka mengatakan hus, maka jangan pernah antum percaya dengan orang ini, walaupun di mulutnya penuh dengan gula. Karena sesungguhnya dia akan melakukan pengkhianatan yang dianggap remeh, khianat. Jelas? Paham ya ikhwah? Ini cara melihat orang muamalah. Karena ketika mereka meremehkan urusannya sama Allah, maka mereka lebih lagi meremehkan urusannya sama manusia. Persis. Al-Imam dikatakan Mujahid Ibn Jabr mengatakan, jika salah seorang dari mereka melaksanakan salat, mereka mengagungkan Ar-Rahman dengan tidak memandang sesuatu yang lain, tidak perhatian dan tidak memainkan kerikil dan tidak membisikkan sesuatu ke hatinya tentang perkara dunia kecuali lupa. Antum kalau ngadepin orang nih, ya, datang urusan sholat dan dia nggak ribut sama dunianya, tenang berarti. Tapi kalau ngadepin urusan sholat masih, ya Allah nanti gimana, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau orang sudah dunianya sudah berat, maka kita akan susah bermuamalah dengan orang ini dengan jujur. Ya, karena harusnya seseorang menghadap Allah dengan sadar. Ketika ditanya jawabannya sama. Yang atur rezeki siapa, yang kemudian nanti ketika meninggal siapa yang menjamin dan lain sebagainya. Jawaban mereka semua Allah. Begitu ditanya kenapa pas sholat justru memikirkan dunia, apakah dunia bisa membelamu? Mereka mengatakan enggak, tapi tetap ketakutannya sama. Ya. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, jika melaksanakan sholat bergetar anggota badannya sehingga kadang miring kanan, kadang miring kiri. Kenapa? Karena mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan sahabat itu kalau sholat saking takutnya sampai ada yang apa? Kayak pohon, alias netek, diem. Jelas? Oke. Terus kemudian hal yang membantu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ada 4 hal. Pegang ini baik-baik. 1, doa.
Sebagaimana Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya ikhwah, jangan remehin orang yang setiap ngapain doa. Karena Allah melihat hambanya serius dan tidaknya dari dia doa sama Allah apa enggak. Ya. Ketika Allah mengatakan, ya, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Alias orang yang mulai enggak mau minta sama Allah, maka mereka dianggap sombong. Berarti mereka adalah orang-orang yang melupakan Allah. Makanya cara Allah menjauhkan seorang dari rahmatnya dengan cara apa? Dia dihilangkan kesempatan doanya. Jelas. Kadang orang kalau ditanya, antum sudah berdoa, semua sudah dikasih sama Allah, mau minta apa lagi? Berarti orang itu tersebut jauh dari rahmat Allah. Sudah. Jangan dia dapat, pada dasarnya dia kayak orang ketipu. Kenapa? Karena ngerasa dunianya sudah dapat. Akhirnya mau minta lagi susah, padahal dia butuh hidayah untuk bisa terus hidup. Ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan kemaksiatan. Sebagaimana tadi saya sebutkan. Ya, bahwa karena kemaksiatan adalah bentuk meremehkan urusannya dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin sering maka semakin hilang kemuliaan Allah di matanya dia. Ini akibat maksiat yang terlalu sering. Kemudian juga merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diistilahkan kalau orang begitu melihat merenungkan ciptaan Allah, mereka sadar bahwa Allah itu maha baik. Gimana? Inna fi khalqis samawati, kemudian apa? Wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ya, yang di mana mereka berpikir tentang keagungan Allah dan mereka sadar siapa dirinya dan bagaimana dia harus hidup. Karena orang yang hatinya mati, antum ngomongin langitnya indah ya, jawaban mereka apa? Tiap hari juga kayak gitu, kayak nggak pernah nonton aja, mati responnya. Kalau sudah orang kayak gini, antum ngomongin apa? Sama dengan antum ngajak ngomong orang mati. Karena respon dia terhadap ciptaan Allah juga mati. Jadi antum ngomongin kayak gini, bicara masalah agama, jangan pernah harap bisa tembus semua orang seperti ini. Karena Allah menjelaskan, orang yang sadar tentang keagungan Allah, mereka akan mengatakan, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan ini enggak sia-sia. Maka jauhkan kami, lindungi kami dari azab neraka. Subhanallah. Sadar mereka tentang kesalahannya dan sadar tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai ya, saya kasih perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di antara yang paling mengherankan adalah engkau mengenal Allah namun engkau tidak mencintainya. Dan yang paling mengherankan dari semua itu adalah engkau sudah sangat tahu bahwa engkau sangat bergantung sama Allah, membutuhkan Allah, kemudian engkau berpaling darinya dan menyukai segala sesuatu yang menjauhkan dirimu darinya. Bayangin, ngerasa Allah yang ngasih semuanya dan kita butuh sama Allah tiap hari tapi suka maksiat. Itu sangat aneh. Ya. Dan yang terakhir adalah mentadaburi Al-Qur'an dan memahami maknanya. Karena pada dasarnya Imam Ahmad mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an melihat bagaimana kelembutan Allah terhadap para makhluknya dalam menyampaikan makna-makna firman-Nya. Di mana? Di dalam Al-Quran, ke akal-akal manusia masuk semua. Berarti orang yang jauh dari Allah, mereka alias gak mempelajari Al-Quran, tiap hari cuman baca tok lewat. Karena kenapa? Karena orang yang cuman membaca aja, ya, mereka pada dasarnya apa? Gak mentadaburi. Betul gak? Karena banyak orang yang membaca, maksiatnya tetap jalan. Nih, membaca, saya tutup dengan ini, ya, dengan bertafakur, memahami, ya, jauh lebih baik dari sekedar membaca sampai selesai tanpa tadabbur, tanpa memahami, tanpa melihat bagaimana manfaatnya. Karena ada orang yang baca maksiatnya jalan, betul enggak?
Berarti ketahuan tiap hari baca tok tapi nggak paham artinya. Disebutkan apa? Kamathal himar yahmilu asfar. Kayak keledai bawa buku. Buku yang dibawain penting semua, tapi yang bawa paham nggak? Nggak paham. Antum cuma bawa kemana-mana, tapi nggak paham. Padahal isinya nyelamatin diri antum. Begitu panik, gimana caranya? Tengok kanan, tengok kiri. Padahal yang antum bawa itu jawabannya. Kejadian banyak. Antum masih, fulan ya akhi tolong, antum kan baik sama ana, tolong ya Allah. Padahal di situ jawabannya sudah depan mata antum sendiri. Tinggal praktek selamat antum. Ini yang selama ini kita jalani dalam hidup, tapi kita ngerasa kayak pura-pura nggak tahu, alias tutup telinga. Maka kalau hidup antum jalan di tempat dan masalah antum nggak selesai, maka jangan pernah mengatakan antum sudah berbuat benar dalam hidup. Karena pada dasarnya antum sedang melakukan sesuatu yang antum gak mau praktek dan gak mau paham. Jawabannya di dalam diri kita sendiri. Mau dekat atau tidak. Karena kunci dari semua hidup kita hanya di satu zat. Kanan kiri cuman ngasih tahu. Semua balik kemana? Ke Allah. Jelas di sini? Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, menjauhkan diri kita dan sekitar kita dari orang-orang yang zalim, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.